Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Adik-adik, pemuda, remaja semuanya yang berbahagia dan mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan dalam setiap urusannya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Dan yang hebatnya, nikmat itu Allah berikan kepada kita dan mampu kita gunakan dalam kita taat kepada Allah. Itu nikmat yang besar yang oleh orang-orang yang hari ini sudah meninggal itu sangat-sangat diharapkan tentang apa pentingnya iman. Dan bagaimana iman itu kemudian menggerakkan anggota tubuh kita untuk beramal solih. Karena kata nasihat para ahli hikmah mengatakan semua manusia itu semuanya rugi. Semua manusia itu rugi. Seperti surat wal asri. Wal asri demi masa innal insana lafi husrin. Semuanya rugi. Kata ahli hikmah sama. Semua manusia itu akan merugi kecuali orang yang berilmu. Semuanya rugi kecuali siapa? Orang yang punya ilmu. Itu pentingnya kita harus menjadi pribadi yang memiliki ilmu. Minimal ada semangat dalam diri kita untuk menjadi orang yang berilmu. Berilmu di bidang apa? Di bidang apapun yang adik-adik semuanya inginkan, yang disenangi. Tapi yang paling wajib kita harus berilmu dalam hal agama. Karena setiap kehidupan kita tidak bisa lepas dari ilmu agama. Dari segala usia, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, rakyat, pimpinan, penguasa, semuanya harus punya ilmu agama. Tanpa ilmu agama, ini bahaya sekali. Maka ahli hikmah mengatakan semua orang rugi, kecuali siapa tadi? Orang yang berilmu. Tapi belum selesai. Semua orang yang berilmu rugi semuanya. Kalau ada yang punya ilmu semuanya, nanti belajar yang rajin menjadi orang yang berilmu, pendidikannya tinggi sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai sarjana S1 sampai magister S2, doktor S3, bergelar profesor. Semua yang berilmu itu rugi semuanya, kecuali yang beramal solih. Kecuali yang ilmunya itu menjadikan dia mampu beramal. Karena pepatah Arab sangat terkenal. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu sebanyak apapun yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon tinggi menjulang, ya, daunnya rimbun, tetapi pohon tersebut tidak berbuah. Tidak ada yang bisa dipetik manfaatnya kecuali hanya rindang saja, kecuali hanya menyejukkan, tetapi nggak ada buah yang kemudian bisa dipetik. Itulah orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Ada tidak kira-kira hari ini orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya? Ada tidak? Di dunia ini ada tidak? Ada. Maka kata ahli hikmah, itu rugi semua orang berilmu. Mau dia ahli matematika rugi, ahli fisika rugi, ahli bahasa rugi, ahli tata negara rugi, sampai ahli agama sekalipun rugi, kecuali yang beramal solih, yang dengan ilmunya mengantarkan dia untuk beramal. Punya ilmu apa saja diamalkan. Dan kemudian itu pun belum selesai. Dan setiap yang beramal solih rugi semuanya, kecuali
yang melakukan amal solih dengan ikhlas. Itulah kemudian pentingnya kita belajar. Sudah kita hidup, rugi kalau kita tidak berilmu. Sudah kita punya ilmu, rugi kalau kita tidak beramal. Kita sudah beramal itu bisa hablum minallah, langsung mahdoh, amal yang langsung kepada Allah, sholat, puasa, ibadah haji. Itu amalan yang kita lakukan langsung kepada Allah. Ada amalan yang ghairu mahdoh atau dikenal dengan hablum minanas. Kita baik sama orang, adik-adik sebagai anak bakti sama orang tua, itu amal solih. Berteman, berkawan dengan baik, setia kawan, saling menolong, saling membantu, saling meringankan, itu beramal solih. Bakti kepada guru, hormat kepada guru, itu amal solih. Belajar itu amal solih, ya. Termasuk kita berkajian seperti ini, itu amal solih. Nanti kalau sudah besar bekerja, itu amal solih. Semua adalah amal solih, tetapi ketika mengerjakan amal solih itu pun akan rugi semuanya ketika amal solih itu dikerjakan tidak dilandaskan dengan ikhlas. Maka itu ikhlas itu tingkatan tinggi, ya. Maka jangan pernah kemudian kita menjadi orang yang rugi. Tadi pertama karena tidak ada ilmu. Rugi juga kalau punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ilmunya tinggi, sekolahnya elit, prestasinya banyak, tapi tidak diamalkan, rugi dong. Rugi banget. Kalau ada orang bodoh, ada orang tidak berpendidikan, kemudian tidak mengerjakan, mungkin karena nggak tahu. Tapi kalau ada orang tahu, nggak diamalkan apa yang dia tahu, rugi banget. Kata malaikat raqib, rugi dong, rugi banget. Tapi yang sudah beramal soleh pun, kalau dia mengerjakannya tidak karena Allah, makanya dalam beberapa fikih madhab syafi'iyah disebutkan salah satu syaratnya beramal itu harus ada niat. Sholat ada niatnya tidak? Puasa ada niatnya tidak? Kita menuntut ilmu ada niatnya enggak? Kita mau bayar zakat ada niatnya enggak? Mau pergi haji atau umrah ada niatnya enggak? Semua ada niat. Dan kalau kita cermati dalam niatnya, diawali dengan nawai itu, diakhiri dengan lillahi ta'ala. Diawali dengan saya berniat. Saya berniat sholat, saya berniat puasa, saya berniat bayar zakat, saya berniat untuk menuntut ilmu. Dan diakhiri lafadznya dengan lillahi ta'ala, hanya saya tujukan kepada Allah. Yang paling menyesal hidupnya, pernah menyesal? Yang paling lawan kata beruntung itu apa? Rugi. Nah, yang paling rugi. Orang yang paling rugi itu mereka yang beramal tetapi berharapnya tidak kepada Allah. Rugi banget. Emang ada? Ada. Di kampung sana, di kabupaten sana, di kota sana ada orang sholat, ada orang ngaji bukan karena Allah. Kenapa? Takut mamahnya marah. Nggak ngaji dimarahin sama mamah. Jadi ngajinya bukan lillahi ta'ala. Nawaitu haji li mama. Ada anak sekolah ke pesantren, tapi ngajinya sekolahnya bukan karena Allah. Kenapa? Karena papa. Berarti usolli sholatal maghrib jamaah talatha rakaatin lil papa. Kenapa? Karena papanya ngawasin. Begitu dia sekolahnya agak jauh, papanya beda kota, kadang sholatnya di rumah, kadang sholatnya di masjid bebas. Karena nggak ada yang ngawasin. Itu serugi-ruginya manusia yang dia beramal solih tapi tidak ditujukan kepada Allah. Yang terjadi kelak dia mudah apa? Mudah sakit hati, dia mudah apa ya? Kecewa. Pernah dibuat kecewa? Contohnya apa? Pernah kecewa apa, Mas? Sesuatu yang pernah kecewa itu apa?
Biasanya kecewa itu setelah ada harapan. Dan ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, kecewa. Contoh, saya berharap nanti buka puasanya itu pakai apa misal? Es buah, sup buah. Yang datang air putih. Ekspektasi tidak sejalan dengan kenyataan, realita. Teman-teman berharap nilainya 100. Teman-teman ikut lomba. Sudah belajar, sudah berusaha, sudah berdoa, harapannya juara 1. Karena nanti juara 1 dia akan dapat 1, memang dapat piala, dapat medali, dapat uang pembinaan. Juaranya juara 6. Kecewa. Teman-teman yang senang sepak bola, pernah main sepak bola terus kamu di pertandingan, terus kamu dipercayakan teman-teman mengeksekusi tendangan penalti, pernah nggak? Ada yang pernah? Tuh, kalau nendang penalti tuh pengennya gol atau enggak? Kan pengennya gol, apalagi penendang terakhir tuh nomor 5. Wah, kalau gol menang, kalau enggak gol bisa-bisa nanti berujung kekalahan. Kalau gol pasti jingkrak-jingkrak, tapi begitu dia tendang penalti dengan kencang, bolanya mengenai mistar gawang. Terus kemudian dia bolanya tidak masuk ke gawang. Itu kan kecewa. Kecewa enak enggak kecewa itu? Enggak. Nah, maka orang-orang yang kecewa itu mereka yang paling kecewa hidupnya, yang kecewanya paling gede, paling besar adalah yang ketika beramal solih tidak ditujukan kepada Allah. Tadi sholatnya karena ada mamah, sholatnya karena ada guru, ngajinya karena ada kakaknya, takut kakaknya melapor ke ibunya dan sebagainya, pasti kecewa nanti itu. Ya. Nah, adik-adik semuanya remaja, pada sore hari ini kita akan membahas, tadi hanya sebagai pembuka saja, kita akan membahas sedikit di pertemuan kemarin kita bagaimana kita menguatkan akidah kita. Bagaimana di pertemuan yang kemarin kita membahas, mengkaji tentang pentingnya kita sebagai muslim, sebagai anak muda itu punya prinsip pendirian yang kokoh, yang kuat seperti Nabi Ibrahim kemarin, seperti sahabat Ashabul Kahfi, ya kan, yang di mayoritas pada senangnya keburukan sekalipun hanya sendiri berprinsip. Itu kemarin kita bahas pentingnya akidah yang kuat. Dan dalam kehidupan ini hal terpenting setelah akidah apa kira-kira? Hal paling penting dalam hidup kita setelah akidah apa? Sebelum akhlak. Ini kaitannya antara kita langsung kepada Allah. Kalau akhlak kan kepada sesama manusia. Walaupun ada akhlak kepada Allah juga. Apa itu kira-kira? Rukun Islam itu setelah syahadat apa? Rukun Islam, syahadat, kemarin kita bahas sebetulnya itu terkait dengan syahadat. Syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah, artinya apa? Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka harus prinsip. Ada orang, nggak ada orang puasa. Itu namanya kuat akidah. Di rumah ada orang atau tidak ada orang, tetap bisa jaga sekalipun ada makanan di depan. Itu namanya punya prinsip. Kuat akidahnya. Yang lain main bola sampai lupa waktu sholat, saya tidak. Saya harus rehat sebentar, saya sholat dulu, nanti saya lanjut lagi. Itu bahasan kita kemarin. Lah, bahasan kita pertemuan hari ini setelah syahadat, sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sholat ini perkara yang pentingnya nomor 2 setelah syahadat. Gimana kok penting sholat itu? Kita akan urut. Yang pertama, sholat itu amalan yang paling menentukan nanti di yaumul qiyamah. Amalan yang paling menentukan amalan-amalan yang lainnya. Awwalu ma yuhasabu indallahi as-shalah. Amalan pertama nanti yang akan dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Kita punya puasa Ramadan, kita punya zakat, kita punya amalan baik sama teman, kita punya amalan teman butuh bantuan kita tolongin, kita punya amalan bakti sama orang tua, kita punya amalan nuntut ilmu di sekolah, di pesantren, di masjid, dimanapun.
Kita punya amalan banyak sekali, tapi amalan-amalan yang tadi disebutkan tergantung sholatnya. Kalau baik sholatnya, ini amal-amal yang tadi disebutkan berpotensi baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka amalan-amalan tadi berpotensi hangus. Itu pentingnya kita sholat. Maka sholat menjadi perkara yang hebat luar biasa setelah syahadat dalam kehidupan kita. Maka pesan saya, anak-anakku, remaja-remajaku, pemuda-pemudaku yang rahimakumullah, dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat dalam kondisi apapun, karena Al-Quran sendiri mengatakan tidak ada toleransi tentang sholat dalam hal melaksanakannya, bukan kaifiatnya. Maksudnya kita tetap harus melaksanakan sholatnya, nggak ada toleransi, wajib sholat, nggak bisa ditinggal. Beda sama puasa. Puasa itu boleh tidak puasa. Bagi siapa? Mbak-mbak yang menstruasi. Oh, malah nggak boleh puasa itu. Mas-mas kalau misal lagi sakit. Yang kalau sakitnya itu ketika kita berpuasa, khawatir sakitnya bisa bertambah parah, maka boleh tidak berpuasa. Oh, kita dalam perjalanan nih, bulan Ramadan harus safar. Kita mau kasih bantuan ke Kudus, ke Demak, ke Grobogan yang hari ini sedang dilanda banjir. Kita kumpulkan uang, kita kumpulkan pakaian-pakaian yang masih layak pakai. Teman-teman kumpulin apa itu donasi-donasi dari warga, sudah terkumpul dimuat satu truk. Teman-teman kemudian pengen ke sana untuk memberikan langsung. Rasanya tuh beda kalau memberikan bantuan dititipin sama bisa membantu secara langsung. Beda lah. Terus teman-teman puasa-puasa safar ke sana, perjalanan lama, panjang, melelahkan, boleh tidak berpuasa. Orang yang sakit sudah tua boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu yang sedang hamil boleh tidak berpuasa. Punya bayi kecil yang harus disusui boleh tidak berpuasa. Padahal puasa wajib, tapi urusan sholat nggak ada toleransi. Siapapun wajib sholat. Dia sedang dalam perjalanan tetap wajib sholat. Kecuali wanita yang sedang menstruasi, sedang nifas. Tetapi selain itu wajib. Sakit sekali tetap wajib berpuasa. Sakitnya sampai di rumah sakit tetap harus sholat. Mohon maaf, tetap harus sholat. Bahkan mohon maaf, nggak bisa berdiri seperti teman-teman yang sehat, tetap wajib sholat. Mohon maaf, duduk saja nggak bisa. Harus sambil berbaring, wajib sholat. Kapan dia diperbolehkan tidak sholat? Ketika dia sudah meninggal dunia, tidak diwajibkan sholat, tapi malah disolati. Kalau yang masih hidup boleh tidak sholat. Syaratnya satu, kalau masih hidup dia harus hilang ingatan. Itu baru secara fikih agama boleh tidak sholat. Orang yang hilang ingatan. Jadi pilih. Atau mohon maaf, akalnya tidak sempurna. Jadi orang gila itu ya, kan dia tidak berfungsi dengan normal akalnya, maka boleh tidak sholat. Atau yang sedang pingsan, atau dia jatuh dari lantai 3, blek. Hidup, bisa melihat, bisa jalan, tapi nggak ingat. Kamu siapa ya? Padahal teman sendiri. Hah? Siapa ya mas? Padahal bapak amnesia. Ini boleh. Lah silahkan kalau mau nggak sholat, milih antara gila, pingsan, atau amnesia. Silahkan pilih 3. Nek pengen nggak, dibolehin sama Allah, dibolehin. Tinggal pilih. Atau mau pilih yang pertama tadi, mati? Nggak mungkin dong. Kalau mau tetap hidup tapi diperbolehkan nggak sholat, tinggal 3 opsinya. Opsi A itu gila. Wah, bebas nih, ngelakuin apa-apa nggak dosa. Gila, bebas kan? Nggak puasa juga nggak apa-apa, karena akalnya nggak sempurna. Nanti kalau teman-teman belajar fikih, salah satu setelah niat syaratnya harus berakal, harus
berakal. Maka kenapa kok diwajibkannya anak-anak yang sudah baligh? Karena ketika baligh dia sudah sempurna akalnya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Tuh, makanya anak-anak kecil nih yang masih TK, kelas 1 SD umpamanya, dia belum baligh, sebetulnya nggak apa-apa, nggak puasa, nggak apa-apa, nggak sholat, belum diwajibkan. Karena akalnya belum sempurna, kadang-kadang belum bisa membedakan mana baik, mana buruk. Itu kenapa kecilnya Nabi Ibrahim nggak bisa bedain mana permen, mana bara api. Tahu bara api? Nabi Ibrahim itu kan ketika masa kecil disuguhi ini permen, ini bara api, sama-sama merah. Yang diambil bara api, dimakan. Itu kenapa Nabi Ibrahim itu dewasanya lidahnya cadel. Bisa berbicara tetapi ada beberapa kosakata yang tidak bisa diucapkan dengan sempurna. Kan ada nih teman-teman di kelas, teman-teman di ngaji dan sebagainya, kadang-kadang ada yang nggak bisa bilang R, ya kan? Dan Nabi Ibrahim tuh dulu nggak bisa sempurna karena masa kecilnya jajanannya bukan permen, bara api yang dimakan, ya kan? Makanya ketika harus berdakwah kepada Fir'aun, itu dikasih teman sama Allah, namanya Nabi siapa nih? Yang diutus Allah untuk menemani Nabi Musa berdakwah, namanya Nabi siapa? Nabi Harun. Nabi Harun ini menyempurnakan Nabi Musa dalam berdakwah. Nabi Musa itu hebat, orangnya kuat, kekar. Saking kuatnya, kalau kelahi, yang pernah berkelahi di sini, duel 1 lawan 1. Nabi Ibrahim itu, Nabi Musa itu pernah menampar orang karena lagi posisi marah, nggak sengaja ditapuk wajahnya, sekali tapuk, pengennya mau menyadarkan gitu, mati, sekali tapuk, gila, bayangkan. Tapi minusnya tidak bisa berbicara dengan fasih. Ya kan? Memang sifatnya agak temperamen, keras Nabi Musa itu. Maka disempurnakan dengan Nabi Harun. Nabi Harun agak lemah, nggak sekuat Nabi Musa, tapi dia punya diplomasi yang hebat. Kalau dia udah berbicara, mampu menghipnotis siapapun yang diajak bicara. Orang nggak memperhatikan, kalau Nabi Harun ngomong, udah langsung memperhatikan. Gitu. Jadi menyempurnakan. Nah, kembali kepada masalah sholat, adik-adik, teman-teman remaja semuanya, itu saking pentingnya sholat, yang pertama sampai nggak boleh ditinggal, ya, sampai hanya berbaring tidak bisa mengangkat tangan, itu hanya pakai isyarat selama dia akalnya masih bisa bedain mana merah, mana hijau, mana kuning, mana hangat, mana dingin, mana baik, mana buruk, selama itu masih sholat, ya. Mereka yang masih menjaga sholatnya pasti akan beruntung hidupnya. Tapi manakala siapapun berani ninggal sholat dengan sengaja, maka saksikan hidupnya pasti akan temui banyak halang rintang. Itu kerennya sholat. Dan sholat yang dikerjakan dengan benar akan berefek kepada kehidupan kita. Orang kalau sholatnya benar, hidupnya benar. Orang kalau sholatnya benar, lancar urusannya. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang dikerjakan dengan benar, caranya benar, niatnya benar, ya, tahu apa yang dilafalkan dalam doanya, maka sholatnya tanha, mencegah dia minal tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar, yang buruk. Jadi kalau teman-teman punya sahabat atau punya kawan kok dia segeleme dewe, coba cek sholatnya, ngomongnya segeleme dewe, kalau bertindak gak ada aturannya, coba cek sholatnya, pasti
kurang rapi sholatnya. Mungkin dia sholat tapi dia tidak perhatikan waktunya. Maksudnya dia zuhur sholatnya jam 2, kadang setengah 3. Subuh kadang dijamak sama duha, karena bangunnya jam setengah 7. Isya tanggung pas lagi MotoGP mulai. MotoGP kan biasanya mulainya sebelum Isya. Begitu azan tanggung nanti sholatnya. Begitu selesai MotoGP tanggung Liverpool pas main, timnas pas main, akhirnya sholatnya nanti. Pas nanti ketiduran, subuhnya kesiangan, zuhurnya terlambat karena masih alasannya sekolah lah, alasannya apa, asarnya kecapean, ya kan? Maghribnya lagi siap-siap bersih-bersih dan sebagainya, terlambat. Isyanya ketiduran. Lah, ini kalau hidupnya nggak beres, sholatnya biasanya nggak beres. Gitu. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, teman-teman semuanya, kenapa kemudian sholat itu sampai nggak boleh ditinggal walaupun hanya satu waktu? Ya, pengen tahu nggak? Karena perintah turunnya sholat itu paling beda dengan ibadah yang lain. Ya, teman-teman, saya kasih analogi. Sebutkan ibadah-ibadah selain sholat. Puasa, doa, ibadah yang selain sholat yang orang Islam banyak lakukan. Membantu orang lain, bersedekah, yang hampir semua orang bersilaturahim. Apalagi ibadah haji, senyum, tabasyumuka fi wajhi akhika shadaqah, ya kan? Nah, itu kan ibadah, Pak. Ibadah termasuk sholat. Kalau kita kerjakan dengan baik, maka ibarat pulpen ini adalah agama, ya. Pulpen ini agama, ada sholat, ada puasa, zakat, haji, ya kan? Ada senyum, ada membantu orang lain dan sebagainya. Kalau dikerjakan semuanya, maka ini agama, pulpen ini agama ini tergenggam dengan sempurna. Tergenggam dengan apa? Sempurna. Keren kalau bisa melakukan semuanya. Nah, jempol ini di antara 5 jari ini, jempol inilah yang disebut sebagai sholat. Tanpa mengurangi fungsi jari yang lain, fungsi jempol ini paling menentukan di antara 5 jari. Karena tanpa jempol, orang akan sangat-sangat terbatas gerakannya, terutama yang melibatkan jari jemari. Contoh, begitu jempolnya nggak ada, atau ada tapi lagi sakit nggak bisa berfungsi, atau nggak ada lah jempolnya, kita nulisnya sulit banget, ya nggak? Tapi nek jentike keteklek, main bola, jatuh, patah, masih bisa nulis nggak? Masih. Jari manisnya, ya kan, terkena mbak-mbak bantuin ibu, terkena pisau, masih bisa nulis? Masih. Tapi begitu jempolnya yang tidak bisa berfungsi, bisa nulis? Susah sekali nulis nggak pakai jempol, bayangkan. Coba. Umpamanya bisa, pasti tulisannya nggak bakal rapi. Dan nggak bakal bisa cepat seperti normalnya. Sama seperti agama. Jadi ketika tidak beramal sholih, agama masih bisa dipegang. Ketika tidak haji atau belum haji, belum umroh karena mungkin belum mampu, atau punya harta tapi belum digugah, agama masih terpegang. Ya. Tidak zakat, ibarat jari tengah ini adalah zakat, agama masih kepegang, ya kan?
Jari telunjuk itu misalnya kita ibaratkan sebagai puasa, agama masih kepegang, tapi begitu sholat ditinggalkan, agama jatuh. Itulah yang membedakan agama seseorang, sholatnya. Maka teman-teman mbak-mbak, teman-temannya yang putri, saudara-saudara perempuan, kelak suatu hari jika nanti, walaupun itu harus ada dalam benak kita, khususnya saudara-saudara yang perempuan, jika nanti suatu hari, entah di tahun yang keberapa, Allah gariskan kita harus menikah, maka teman-teman yang perempuan, pilihan dan juga kualifikasi laki-laki yang akan dipilih itu yang menjaga sholatnya. Itu syarat pertama. Sebelum menulis syarat ganteng, sebelum menulis syarat pinter, syarat apapun, syarat pertama yang harus menjadi seorang suami, sholatnya. Itu. Kalau sholat saja dia nggak bisa jaga, apalagi jagain kamu. Ya iyalah. Menjaga sholatnya aja nggak bisa. Jaga subuhnya sendiri saja kesiangan. Menjaga subuh saja yang cuma 2 rakaat keberatan, sok-sokan mau ngejagain kamu. Maka cari itu yang sholatnya cowok keren itu, laki-laki hebat itu yang sholatnya selalu dikerjakan, apalagi berjamaah di masjid. Karena sholat yang dilakukan berjamaah pasti di awal waktu. Gak ada sholat jamaah itu di tengah-tengah waktu. Sekalipun isya itu bisa dikerjakan jam 9 malam, bisa dikerjakan jam 1 malam, tapi yang terbaik di awal waktu. Dan tidak ada sholat jamaah jam 10 malam isya di masjid, kecuali dalam kondisi barang-barang safar, kemudian begitu berhenti di masjid posisi sudah setengah 9, sholat isya berjamaah bisa. Tapi kalau normalnya pasti di awal waktu. Jadi laki-laki hebat, laki-laki keren, laki-laki ganteng itu sholatnya tidak pernah ketinggalan, tidak pernah ditinggal, dan selalu berjamaah. Gitu. Itu laki-laki hebat. Nah, berkait dengan lagi-lagi kita membahas tentang kenapa sholat menjadi perkara yang sama Allah nggak ada toleransinya. Beda dengan yang lain. Haji itu nggak apa-apa nggak mengerjakan haji. Karena apa? Satu, karena belum mampu. Sudah mampu, bisa bayar, sudah bayar bahkan, tapi kenapa belum berangkat? Harus antri. Jadi nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau sholat nggak ada toleransi. Sampai kok tidak sholat disebut kafir. Kalau nggak haji masih muslim. Nggak bayar zakat masih disebut muslim. Tapi begitu tidak sholat nggak layak disebut muslim. Kenapa kok bisa demikian? Tadi saya sampaikan, turunnya perintah sholat beda dengan perintah yang lain. Kalau Allah kasih perintah turunnya ibadah zakat, cukup malaikat yang datang kasih ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, ini ada ayat, turun ayat perintah zakat. Perintah haji, malaikat yang datang, malaikat Jibril datang, ya kan? Perintah berbuat baik kepada orang tua, malaikat yang datang kepada Nabi. Perintah menuntut ilmu, malaikat datang kepada Nabi. Perintah kemudian kita harus bersilaturahim, tidak bercerai-berai, malaikat yang datang. Tapi khusus perintah sholat, bukan malaikat yang datang, tapi Nabi yang harus dihadirkan untuk menghadap kepada Allah. Lewat peristiwa apa? Isra Mi'raj. Dari perintahnya saja sudah paling beda dan paling istimewa. Perintahnya itu ketika mau turunkan ayat sholat, itu Nabi sedang ada di sekitar Ka'bah, malaikat turun. Malaikat turun sambil membawa satu makhluk Allah bernama buruk. Sebelum berangkat, lebih dulu Nabi Muhammad dibelah dadanya.
Dengan izin Allah, dadanya dibelah tanpa pakai dokter spesialis bedah. Nggak ada pisau bedah, nggak ada alat-alat operasi, bukan di rumah sakit, dan yang melakukan langsung malaikat dengan perintah Allah. Dibelah dadanya, dibuka, diambil jantungnya, ceklek. Dengan izin Allah, nggak mati. Coba kalian, jangankan diambil, dibelah saja ya. Maka kalau ada laki-laki mengatakan, nih belah dadaku kalau nggak percaya, ini agak gila ini ya, yang ngomong kayak gini. Ini beneran ini, bukan suatu karangan saja, ini nyata, real ini. Diambil, dicuci dengan izin Allah dengan menggunakan air Zam-Zam, sehingga semua kesedihan-kesedihan, kegalauan, kegundahan, kekecewaan yang ada dalam diri Nabi dibersihkan semuanya. Kenapa dibersihkan? Karena Nabi akan melaksanakan satu perjalanan spiritual yang maha dahsyat. Dicuci, setelahnya dipasang lagi, ditutup lagi dengan izin Allah. Terjadi. Kemudian beliau naik buraq, dibersamai oleh malaikat dari Masjidil Haram. Kemana pergi? Ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina, yang hari ini sampai hari ini penduduknya, Masya Allah, kita berdoa mudah-mudahan segera mendapatkan pertolongan Allah. Ini Masjidil Aqsa, tempatnya di Palestina. Ini tempat kiblat pertama kita sholat. Umat Islam sholat itu dulu menghadapnya ke sini. Jadi diperjalankan dengan secepat kilat sak kedeping netro, kalau kata Pak Dalang. Sak kedeping netro tahu? Secepat mata kita berkedip. Berarti kita tinggal kedip gini, Nabi udah sampai Masjidil Aqsa. Secepat-cepatnya kendaraan, alat transportasi hari ini bisa menyamai proses Isra Mi'rajnya Nabi. Misal kereta cepat, sekarang kan di Jakarta sudah ada kereta cepat yang menempuh Jakarta Bandung paling hanya 1 jam. Kalau di Jepang juga ada kereta cepat, di Eropa juga ada. Jadi kalau di Jepang kereta paling cepat itu kita dari sini ke Surabaya nggak ada setengah jam. Saking cepatnya kan Surabaya. Tapi masih kalah cepat, ya kan? Nabi Muhammad sak kedap yang netral, kedap yang ngerti-ngerti sudah sampai, ya. Dan Mekah sampai ke Masjidil Aqsa jauh atau dekat? Antar desa atau antar kecamatan? Antar kecamatan atau antar kabupaten? Antar negara. Luar biasa cepat sekali, ya. Kemudian sampai di sana naiklah Nabi Muhammad, singkat cerita, untuk menuju menghadap kepada Allah yang melewati 7 lapis langit. Di masing-masing langit itu Nabi bertemu dengan banyak Nabi dan Rasul. Singkat cerita, kemudian Nabi menghadap kepada Allah, dan ketika di langit ke-7 malaikat bersama buraq sudah tidak ikut mengantarkan, karena disitulah batas mereka hanya bisa lewat. Setelah itu untuk menuju kepada singgasana Allah sudah nggak bisa. Maka kata malaikat, kami hanya bisa mengantar sampai sini. Maka Nabi Muhammad kemudian melanjutkan sendirian menghadap Allah, sendirian. Jadi itulah perjumpaan antara kekasih Allah bernama Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Bertemulah, dan di sanalah kemudian Nabi bisa melihat secara langsung dan mendapatkan perintah sholat. Dari perintahnya nggak main-main, prosesnya panjang turunnya ayat. Beda dengan yang lain tuh, kenapa sholat sampai menjadi perkara yang begitu penting? Begitu dikasih sholat, sholatnya itu pertama kali dikasih sholat dalam 1 hari, disuruh sholat berapa kali? 50 kali sholat. Turun Nabi Muhammad, ketemu sama Nabi Musa.
Nabi Musa itu di antara Nabi dan Rasul yang berjumpa Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Nabi Musa yang baru ketemu belum ngomong apa-apa udah nangis. Karena Nabi Musa kan kuat banget, badan gede, kuat, kekar. Begitu melihat Nabi Muhammad menangis. Apa yang menyebabkan Nabi Musa menangis? Nabi Musa itu bilang begini, saking takjubnya kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah makhluk paling mulia, manusia paling hebat, kekasih Allah. Kenapa yang membuat Nabi Musa menangis? Engkau dakwahnya hanya 23 tahun. Kan hanya 23 tahun nih Nabi Muhammad jadi Nabi. Ya enggak? Dari usia 40 tahun diangkat Nabi jadi Rasul, meninggal di usia 63. Berarti hanya 23 tahun. Tetapi umatnya itu paling banyak di antara Nabi dan Rasul yang diutus Allah ke bumi. Umatnya paling banyak. Nabi Musa berdakwah puluhan ratusan tahun. Umatnya sedikit itu pun ngeyelan. Nabi Nuh alaihissalam hampir 800 tahun berdakwah. Pengikutnya berapa? 80 orang. 80 orang dalam kurun waktu 800 tahun. Kalau kemudian dibagi per 10 tahun dapat 1 orang. Per 10 tahun dapat 1 orang. Bayangkan dakwah kayak gini. Ayo warga Rawopeni, jamaah ayo sholat, ayo ngomong kayak gini 10 tahun dapat 1 pengikut, dapat 1 follower. Coba bayangkan. Kira-kira kalau kamu yang jadi Nabi Nuh, lanjut apa resign? Kayaknya resign, gak asik deh. Ya kan? Nabi Yunus sama. Sampai kemudian dimakan sama ikan. Maka Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Muhammad di peristiwa Isra Mi'raj, nangis, ya Allah, engkau mulia sekali. Dakwahmu singkat, umatmu gak bisa dihitung. Bahkan engkau sudah tiada kelak, umatmu masih banyak, bahkan bertambah banyak. Nah, ketika dapat perintah 50 kali sholat dalam 1 hari 1 malam, bertemu Nabi Musa, ditanya, dapat apa? Ketemu Allah, iya. Dapat apa? Perintah sholat berapa kali? 50 kali. Gak akan mampu. Umatmu gak akan mampu. Umat saya, Bani Israel zamannya Nabi Musa, lebih gede, lebih kekar, lebih hebat dibanding umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa. Kalau suruh kelahi 10 lawan 1, yang 10 kalah. Itu pun gak kuat umatku. Umatmu lebih lemah. Ke atas lagi, naik lagi, minta keringanan. Naiklah Nabi Muhammad. Setiap kali naik, dikorting 5. Setiap naik, dikorting berapa? 5. Dalam banyak keterangan, naiknya Nabi sampai 9 kali. Jadi kurang 9 kali 5 berapa? 45. 50 dikali 45 9 dikali 5 45. 50 dikurangi 45 5. Maka perintah sholatnya menjadi 5. Udah mau azan toh udah ada kayak gitu. Ya. Itu jadi sejak datang perintah sholat itu memang peristiwanya luar biasa, tapi kerennya 5 waktu sholat yang dikerjakan, kata Allah, manja'a bil hasanati falahu asyru amtaliha. Siapa yang datang dengan 1 kebaikan akan dikali 10. Maka sholat 5 waktunya umatmu wahai Nabi Muhammad itu tidak mengurangi 50 waktu sholat. Fadilahnya sama. Nah, ini maka penting bagi kita di bulan Ramadan khususnya untuk meningkatkan kembali semangat kita mengerjakan satu amalan yang paling penting setelah syahadat yang bernama sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat dan usahakan sholatlah dengan berjamaah. Kalau kemarin-kemarin sempat subuhnya kesiangan, mulai besok pagi jangan lagi kesiangan, habis sahur jangan tidur lagi. Ya,
zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya kita jaga, jangan sampai pernah meninggalkan sholat walau hanya sekali. Itu ya. Itu saja teman-teman semuanya. Sudah masuk waktu maghrib, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah.